ilmu sederhana tapi Anda bisa jutaan per hari. Nah, kemudian metode presentasi. Nah, metode presentasi ini jangan langsung ke inti pokok. Jadi kalau Anda undang gini ya. Kalau Anda besok undang ke home prospect, yang pertama Anda kalau bisa jemput. Dan jangan ngedadak atau terlambat. Itu adalah kunci kegagalan di tahap awal. Udah mengundang susah, jangan terlambat. Nah, kalau bisa Anda kasih snack kecil atau kopi atau apa Anda beli di warung atau gimana sebelum acara, setengah jam sebelum, ngobrol dulu, ice breaking dulu dan lain-lain. Kemudian habis itu ice breaking itu apa? Ibaratnya apa? Mencairkan suasana. Kemudian cari persamaan. Kemudian buat penasaran dan yang terakhir baru lakukan presentasi atau masukkan ke home prospect. Jelas ya? Nah, kemudian ketika di pertemuan kenalkan undangan Anda kepada leader. Ini harus diperbaiki sama kita. Karena gini, kemarin kita OPP, saya evaluasinya apa? Mungkin salah saya karena belum diajarin. Sekarang saya ajarin. Kalau Anda punya undangan, kenalin sama leader yang lewat. Karena bukan kita minta dikenal, kenal gue dong, bukan. Tapi supaya apa? Supaya undangan itu nyaman dan bisa closing. Saya lihat bagus sih kemarin udah share grup masing-masing. Tapi kalau bisa, misalkan Anda yang ada undangan nih, tiba-tiba ada Pak Nawir lewat, kenalin dulu, ini kenalin dulu, ini Pak Nawir. Pak Nawir, insya Allah bergabung ya. Pasti salaman. Kita juga leader nggak akan ngomong sejam terus di ini. Barusan tadi saya aplikasiin sama leader Andi. Nah, dia lewat langsung satahan. Kenalin. Nah, paham nggak kayak gitu, kenalin. Nah, kita juga kan pasti oh iya. Padahal dia misalkan masih ragu nih, selamat bergabung ya. Pasti kita bantu kok, nanti jutaan per hari. Gimana dia? Bantu langsung. Ya mulai ini nyaman, betul nggak? Apalagi kalau leader yang pintar tinggal dipuji dikit aja. Saya kira ini artis band. Nah, selamat ya. Jadi kan kita jadi punya artis band. Jadi kayak gitu-gitu aja. Tiap ada yang lewat. Kemarin saya enak banget di OPP sini paling santai. Saya lewat nggak ada yang kenalin. Oh, enak banget nih gue. Kali udah baru bisa ya udah deh. Waduh. Jelas nggak? Paham nggak? Padahal kalau kenalin cuma itu doang, saya paling gini doang udah. Gimana? Mantap, mantap. Lagi saya bawa buku rekening. Assalamualaikum. Udah selesai. Paling sebentar lanjut pasti saya gitu. Udah, betul nggak? Nah jadi itu teknik-teknik gitu harus ini karena ada orang yang nggak ngerti tapi join karenanya. Nah terus Anda simpan video-video testimoni kesehatan, video-video tentang ini di handphone. Kalau Anda tahu ada jaringan orang yang bonusnya besar, kalau yang bonusnya besar, tolong bawa rekening Anda dan contoh SMS bonus. Nah nanti tolong bantu yang lain buat closing. Siap nggak? Siap. Nah begitupun di home prospect. Nah setelah kiat sukses, maka rapatkan undangan sama leader buat di closing silang. Nah setelah itu jika ada yang belum paham, tanyakan sama leader-leader Anda. Ya. Nah kemudian ini nih satu lagi, metode closing. Jadi gini teman-teman, sebenarnya nggak ada yang menolak Melia kalau dia paham. Minimal gini lah, mau sok tajir apapun orang, kalau dia tahu belanja sekali seumur hidup bisa dapat duit tiap hari, kira-kira itu bakal nerima nggak? Jadi kalau ada orang menolak, ya, Anda udah prospek tapi orang menolak berarti belum paham. Contohnya cerita tadi dia, betul nggak? Dia udah dijelasin tapi nggak sampai selesai, akhirnya jadi dia negatif. Tapi kalau udah jelas sampai selesai gimana? Mantap. Jadi kalau ada orang menolak berarti apa? Belum paham. Udah itu aja. Kalau ada orang menolak berarti apa? Belum paham. Jadi jangan sensi sama orangnya. Kalau ada orang menolak berarti belum paham. Jadi kalau ada yang bilang gue nggak mau MLM, lu belum paham. Gitu aja. Kamu belum paham. Enggak, saya nggak suka. Kamu belum paham. Saya nggak ini. Kamu belum paham. Selama kamu belum join, berarti kamu belum paham. Nanti dia penasaran nggak? Emang gue nggak pahamnya di mana? Ngerti nggak maksudnya? Itu simpen di alam bawah sadar Anda. Kalau ada orang nolak, berarti belum paham. Karena manusia mana yang nggak mau jutaan per hari? Ada nggak? Jadi kalau ada yang menolak, berarti apa kesimpulannya? Belum paham. Kalau sama semua kalau di home prospect itu misalkan nih ada undangan satu teka bandel, saya nggak mau gabung, udah di closing silang apa? Kalau semua bilang gini, gimana mau gabung nggak? Nggak, kamu belum paham. Satu yang ngomong gitu.
Terus ini gimana, mau gabung nggak emang lain? Enggak, berarti kamu belum paham. Kalau 5 orang yang bilang gitu gimana? Gue belum paham di mananya. Jelas? Nah kalau udah paham pasti tertarik, betul nggak? Karena kalau paham pasti tertarik nggak? Pasti. Pasti tertarik. Anak kecil dikasih duit 1 juta sama permen, pilih mana? Permain. Kenapa? Udah paham. Belum paham dia duit. Kalau anda, Oi. kenapa? Paham. Paham, betul nggak? Nah terus kalau tertarik belum join, ini nih perhatiin. Kalau tertarik tapi belum join, berarti apa? Belum paham. Belum yakin. Oh, Jelas nggak? Tertarik, gue pengen join, kenapa belum join? Ya, kan dia belum yakin. Takut duitnya hilang lah, takut nggak bisa ngerjain lah, takut apa? Berarti tinggal dikasih keyakinan. Udah yakin aja, mantep. Apa lagi yang ini? Jadi gini, kenapa saya bahas ini? Karena banyak yang gini, orang yang udah tertarik, cuman belum yakin, dijelasin lagi. Dia tuh udah paham, tapi dijelasin lagi, sini saya jelasin lagi. Iya, gue tertarik bro. Iya, jelasin lagi. Bukan, kalau gitu tinggal dikasih yakin. Paham bahasa-bahasa keyakinan. Bahasa-bahasa keyakinan yang Anda kasih. Tapi ada juga yang gini, salahnya. Orang belum paham dikasih keyakinan. Ngerti nggak? Dia belum ngerti 2 kiri 2 kanan berapa? Nah, udah yang penting yakin. Walaupun itu bisa. Tapi sebaiknya, jelas nggak? jarang terjadi. Jarang, memang jarang. Iya. Tapi ada kasus kayak gitu. Sampai sini jelas metode closing? Siap.